Evakuasi dilakukan lagi ini. Beberapa warga masyarakat dengan alat yang seadanya dilakukan evakuasi. Pegang. Ke kantor desa, ibu-ibu sambil melihat dengan muka yang menyedihkan. Mohon dibantu. Langsung ke balai desa, Kak. Yuk. Kabale. Tambangna di bawah tambang nawas bisa limbat. Banjir besar kembali melanda wilayah Cirebon, tepatnya di Kecamatan Walet, pada Rabu 19 November 2025. Lebih dari 1.000 rumah warga terendam setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut sejak sore hari tanpa jeda. Intensitas hujan yang tinggi membuat situasi berubah dengan sangat cepat. Pada awalnya, warga hanya mengira hujan tersebut akan berlangsung seperti biasanya, deras, tetapi tidak sampai memicu banjir besar. Namun, sekitar 1 jam setelah hujan mulai turun, air di saluran-saluran utama tampak meluap dan mengalir ke jalan-jalan permukiman. Dalam waktu singkat, genangan air setinggi mata kaki berubah menjadi banjir yang merambat hingga masuk ke dalam rumah warga. Sejumlah warga mengaku tidak sempat menyelamatkan barang-barang mereka karena air naik begitu cepat. Banyak yang panik saat melihat air mulai memasuki rumah hanya dalam hitungan menit. Lampu-lampu rumah terpaksa dimatikan karena khawatir terjadi hubungan arus pendek. Anak-anak digendong keluar rumah, sementara orang tua berusaha menyelamatkan dokumen penting dan peralatan elektronik yang masih bisa diangkat ke tempat lebih tinggi. Suasana kala itu berubah penuh kecemasan, terutama ketika hujan yang tidak menunjukkan tanda-tanda mereda terus memperburuk kondisi. Berdasarkan pantauan di lapangan, air menggenangi sebagian besar wilayah padat penduduk di Kecamatan Walet. Jalan lingkungan nyaris tidak terlihat karena tertutup genangan. Sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 terpaksa dihentikan di tempat-tempat yang lebih tinggi karena tidak dapat melintasi arus air. Beberapa warga memilih membuat penghalang darurat menggunakan karung pasir dan papan kayu, namun tetap tidak mampu menahan laju air yang terus naik. Kondisi gelap akibat awan tebal sore itu semakin menambah kepanikan warga. Hingga malam hari, kawasan Walet terlihat seperti lautan kecil. Dari kejauhan, hanya lampu-lampu rumah panggung atau bangunan 2 lantai yang masih tampak terang, sementara rumah-rumah 1 lantai sebagian besar sudah terendam dari teras hingga ruang tengah. Bagi warga, banjir kali ini bukan hanya merendam lebih dari 1.000 rumah, tetapi juga meninggalkan trauma baru karena datang begitu cepat dan nyaris tanpa peringatan. Sok dibantu. China beki gede sih, China itu beki gede. Dengan alat seadanya, ya Allah, ya Rabbi. Banjir besar yang melanda Kecamatan Walet pada Rabu 19 November 2025 tidak terjadi begitu saja. Berdasarkan informasi dari aparat desa, BPBD, serta hasil pengamatan kondisi lapangan, banjir itu dipicu oleh kombinasi beberapa faktor yang terjadi bersamaan. Faktor utama tentu berasal dari hujan deras berintensitas tinggi yang turun sejak sore hari. Hujan ini bukan sekedar hujan lokal biasa, melainkan hujan lebat yang berlangsung terus-menerus dalam durasi yang cukup panjang. Curah hujan yang tinggi membuat air dari berbagai titik mengalir secara bersamaan menuju dataran rendah, dan Walet adalah salah satu wilayah yang secara geografis paling mudah tergenang. Saluran air dan drainase yang ada di beberapa desa di Walet sebenarnya berfungsi cukup baik pada kondisi normal. Namun kali ini, volume air yang masuk jauh melampaui kapasitas tampungan. Dalam kurang dari 1 jam, saluran sudah penuh dan meluap ke jalan-jalan permukiman. Air kemudian mengalir bebas tanpa arah, membentuk arus kecil yang bergerak menuju area yang lebih rendah. Situasi ini diperburuk oleh sedimentasi di beberapa titik saluran yang membuat aliran air terhambat dan menumpuk. Selain drainase, Sungai Ciberes yang melintas tidak jauh dari permukiman warga juga mengalami kenaikan debit secara signifikan.
Air kiriman dari kawasan hulu turun hampir bersamaan dengan hujan lokal yang terjadi di Walet. Ketika debit sungai naik, tebing sungai tidak mampu menampung tekanan air yang semakin kuat. Akibatnya, air meluap ke sisi permukiman, mempercepat proses banjir yang sebelumnya sudah terjadi akibat limpasan dari drainase. Kontur tanah di Kecamatan Walet turut menjadi salah satu penyebab mengapa banjir cepat terbentuk. Sebagian besar wilayahnya berada di dataran rendah dan cekungan alami. Artinya, begitu terjadi hujan deras, air dengan cepat mengalir dan berkumpul di titik-titik yang memang rawan genangan. Sementara itu, kondisi tanah yang sudah jenuh karena hujan pada hari-hari sebelumnya, membuat kemampuan tanah menyerap air menjadi sangat rendah. Alih-alih meresap, air justru mengalir di permukaan dan mempercepat terjadinya genangan. Aktivitas manusia juga memainkan peran tidak kecil dalam memperparah situasi. Pembangunan permukiman yang semakin padat telah mengurangi area resapan air. Banyak lahan terbuka yang sebelumnya dapat menahan limpasan air, kini berubah menjadi jalan beton, permukiman, atau bangunan komersial. Di beberapa titik, tumpukan sampah di saluran air membuat aliran tersendat, menciptakan penyumbatan yang mempercepat luapan. Semua faktor ini berkumpul dalam waktu yang bersamaan. Curah hujan ekstrim, saluran air meluap, sungai naik, tanah jenuh air, dan minimnya area resapan. Hasil akhirnya adalah banjir cepat yang merendam lebih dari 1.000 rumah di Kecamatan Walet, banjir yang datang tanpa banyak waktu bagi warga untuk bersiap. Ya, selamat malam. Situasi dan kondisi Desa Gunung Sari, Kecamatan Walet. Hari ini berarti Rabu ya, kurang lebih sekitaran jam 9 lewat. Gunung Sari kena musibah banjir, yaitu banjir ini banjir rutinan. Saya memohon kepada dinas, khususnya dinas BBWS, dinas pengairan, mohonlah bantu Gunung Sari untuk menormalisasi kalinya, apakah itu di bendung atau di benteng secara keliling, sehingga masyarakat warga Gunung Sari menjadi aman, nyaman, dan tidak banjir lagi. Oke, itu aja informasinya. Sekian dan terima kasih. Banjir yang merendam Kecamatan Walet pada Rabu malam itu memberikan dampak besar bagi ribuan warga yang tinggal di wilayah tersebut. Dalam hitungan jam, lebih dari 1.000 rumah terendam dengan ketinggian air yang bervariasi, mulai dari sekitar 30 cm hingga melebihi 1 meter. Banyak keluarga yang tidak sempat bersiap karena air naik secara tiba-tiba, menyebabkan panik dan kebingungan di kalangan warga. Di beberapa titik, air bahkan mengalir dengan arus yang cukup kuat, sehingga menyulitkan warga bergerak dan menyelamatkan barang-barang mereka. Rumah-rumah satu lantai menjadi yang paling terdampak. Perabotan seperti kasur, lemari kayu, sofa, hingga peralatan elektronik terendam dan langsung rusak. Banyak warga yang hanya bisa menyaksikan barang-barang mereka tenggelam tanpa bisa menolong, sementara air terus merayap dari ruang tamu hingga kamar tidur. Sementara itu, bagi keluarga dengan anak kecil dan lansia, situasi ini jauh lebih berat. Mereka harus segera mengevakuasi anggota keluarga yang rentan, seringkali hanya membawa pakaian seadanya, dokumen penting, dan barang yang mudah dijinjing. Sementara itu, suasana di lingkungan pemukiman berubah drastis. Lampu-lampu rumah banyak yang dimatikan untuk menghindari korsleting listrik. Jalan-jalan yang biasanya ramai berubah menjadi sungai kecil. Beberapa kendaraan roda 2 hanyut atau tumbang karena arus air, sementara mobil-mobil milik warga terpaksa diparkir di dataran lebih tinggi dan sebagian terendam separuh bodinya. Aroma lumpur dan air kotor mulai menyelimuti kawasan, menciptakan kondisi tidak nyaman dan berpotensi membahayakan kesehatan. Banyak keluarga memilih mengungsi ke rumah kerabat yang lebih tinggi atau ke posko darurat yang didirikan oleh pemerintah setempat. Di posko-posko tersebut, ratusan warga berkumpul, sebagian masih dengan pakaian basah. Anak-anak terlihat ketakutan dan rewel, sementara orang-orang dewasa berusaha menenangkan diri, meski wajah mereka mencerminkan kelelahan dan kecemasan. Mereka khawatir air akan semakin naik, meninggalkan kerugian yang lebih besar lagi. Selain kerusakan rumah dan barang-barang, aktivitas warga lumpuh total. Sekolah terpaksa ditutup,
warung-warung tidak bisa buka, dan akses menuju area lain di Cirebon terhambat karena banyak titik jalan yang tergenang cukup dalam. Beberapa warga bahkan tidak bisa keluar dari rumah mereka sama sekali karena seluruh akses sudah tertutup air. Bantuan makanan dan logistik mulai dibutuhkan sejak malam itu juga, terutama oleh keluarga yang rumahnya terendam hingga batas dada orang dewasa. Meski tidak ada laporan korban jiwa, kerugian materi diperkirakan sangat besar. Banyak alat elektronik rusak, perabot rumah tangga tidak dapat digunakan lagi, dan beberapa rumah mengalami kerusakan struktural karena dindingnya terendam terlalu lama. Bagi sebagian warga, banjir kali ini bukan hanya merusak harta benda, tetapi juga memunculkan rasa trauma karena kejadiannya begitu cepat, begitu mendadak, dan begitu luas dampaknya. Evakuasi korban banjir. Ini korban yang sedang cacat dan lumpuh. Jadi kita bawa guys, kita bawa pulang dengan alat seadanya. Anjing, jeroboh. Dulu tuh, sampai sana ada tuh. Ini kedalamannya sebeheng. Beng babi. Monyet. Aku cara udah begini ya, polo. Udah banget dengcongnya. Hingga malam hari, upaya penanganan banjir di Kecamatan Walet terus dilakukan oleh berbagai pihak. Tim gabungan dari BPBD Kabupaten Cirebon, TNI Polri, relawan, dan perangkat desa bergerak cepat melakukan evakuasi warga dan pemetaan wilayah terdampak. Begitu laporan pertama tentang meluapnya air masuk ke posko BPBD, tim langsung dikerahkan menuju titik-titik yang ketinggian airnya dilaporkan meningkat paling cepat. Perahu karet dan kendaraan evakuasi dikerahkan untuk menyisir permukiman, khususnya daerah yang rumah-rumahnya terendam lebih dari 1 meter. Setibanya di lokasi, petugas menemukan banyak warga yang kesulitan keluar dari rumah karena arus air cukup kuat dan ketinggiannya sudah mencapai pinggang orang dewasa. Evakuasi dilakukan secara bertahap, mendahulukan anak-anak, lansia, ibu hamil, dan warga yang sedang sakit. Beberapa warga terlihat menangis lega ketika petugas datang membawa perahu karet karena rumah mereka sudah tidak memungkinkan lagi menjadi tempat berteduh. Banyak pula warga yang harus dipapah karena kelelahan dan kedinginan akibat terlalu lama berada di dalam air. Pemerintah Kabupaten Cirebon langsung menyiapkan beberapa titik pengungsian darurat, mulai dari balai desa hingga gedung serbaguna yang berada di dataran lebih tinggi. Di lokasi-lokasi ini, petugas mendistribusikan bantuan awal seperti makanan siap saji, air minum, selimut, alat kebersihan, serta perlengkapan bayi. Meski fasilitasnya terbatas, tempat-tempat tersebut menjadi pelindung bagi ratusan warga yang tidak bisa kembali ke rumah dalam kondisi aman. Di sudut-sudut ruangan, beberapa warga terlihat beristirahat sambil menunggu perkembangan terkini dari pihak berwenang. Tim medis dari puskesmas setempat turut disiagakan untuk memeriksa warga yang mengalami hipotermia, luka ringan, atau gangguan kesehatan lain akibat paparan air banjir. Anak-anak yang kedinginan diberikan selimut tambahan, sementara warga lanjut usia diperiksa tekanan darah dan kondisi tubuhnya secara berkala. Petugas kesehatan menghimbau warga untuk tidak kembali ke rumah sampai kondisi benar-benar aman karena air yang bercampur lumpur berpotensi membawa bakteri dan mengganggu kesehatan. Di sisi lain, tim teknis BPBD terus memantau kondisi sungai dan saluran air menggunakan alat pemantau ketinggian debit. Mereka memperkirakan apakah akan ada potensi banjir susulan, mengingat hujan masih turun dengan intensitas sedang di beberapa wilayah sekitar Walet. Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan BMKG untuk mendapatkan pembaruan perakiraan cuaca agar dapat menentukan langkah-langkah pengamanan berikutnya. Jika curah hujan kembali meningkat, evakuasi tambahan akan segera disiapkan. Sementara itu, relawan serta warga setempat bahu membantu proses penanganan. Beberapa membantu menyiapkan makanan di dapur umum, sementara yang lain membantu petugas mengevakuasi barang-barang penting dari rumah warga yang masih bisa dijangkau. Lampu penerangan darurat dipasang di beberapa titik untuk memastikan proses evakuasi malam hari tetap bisa berjalan aman. Meski penanganan terus dilakukan, pemerintah menghimbau warga untuk tetap waspada terhadap kenaikan permukaan air. Pengumuman disiarkan melalui pengeras suara masjid, grup warga, hingga mobil patroli aparat. Hingga situasi dinyatakan benar-benar aman, warga diminta untuk tidak kembali ke rumah dan tetap berada di tempat pengungsian atau hunian sementara yang telah disediakan.